Kak Rani, kasih dong tips tentang analisis diri. Oke, aku kasih tips tentang analisis SWOT ya. Aku jelasin, SWOT itu kita menggali kelebihan, kekurangan, terus kesempatan dan tantangan kita. Jadi kita kemungkinan jatuhnya di mana sama peluang kita ke depannya buat mengembangkan hal di mana. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas manfaatnya. Manfaatnya itu sebenarnya kembali buat diri kita sendiri loh. Bahaya nggak sih kalau kita nggak mengenali keunikan diri? Ya iya, kalau aku bilang sih bahaya. Kalau aku loh, ya kalau orang lain kalau nggak ngerasa bahaya ya udah gitu, itu hak mereka. Tapi kalau buat aku sendiri, itu hal yang krusial, mengenali diri sendiri. Emang bahayanya apa kalau nggak mengenali diri sendiri? Jadi gini, kita tuh sebagai manusia merasa loh butuh buat bisa bermanfaat buat orang. Kalau kita gak bisa bermanfaat buat orang, kita bakalan lirik temen nih. Temen kok pencapaiannya udah kayak gini, kok aku gak bisa ya? Gak taunya kita emang keunikannya gak di situ gitu. Ketika kita ngeliat rumput tetangga itu lebih hijau, kita gak lihat nih keunikan diri kita itu apa. Kalau kita emang gak berilmu tentang kelebihan diri kita, gak mau cari tahu, gak mau menggali diri sendiri, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus hal-hal yang perlu diwaspadai, dievaluasi itu apa, terus peluang yang bisa dikembangin itu gimana, itu bakalan sayang banget. Kita bakalan ngiri terus ke teman-teman yang lain udah kayak gitu, waktu kita habis buat lihat orang, gak ngelihat ke diri kita sendiri, gak berkaca kita tuh kelebihannya apa. Itu yang bakalan sayang banget. Oke, kita bahas ya analisis SWOT tadi. SWOT itu sederhananya strength, weakness, opportunity, and threats. Kelebihan kita dan kita ada di mana. Tunggu. Sebelum kita bahas lebih jauh juga, manfaatnya apa? Jadi gini loh, aku tuh kalau mau ngebahas sesuatu, kalau nggak tahu apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya, terus kenapa sih aku harus belajar? Emang kalau aku nggak tahu tuh kenapa? Aku pembelajar itu harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya bosen, buat apa? Aku perlu tahu gitu loh. Bahkan sampai ke mengenali diri itu kenapa sih pentingnya. Terus juga emang cuma diri aku sendiri yang ngambil manfaat dari mengenali diri. Ternyata nggak cuma diri kita sendiri loh nantinya yang bisa ngedapetin manfaat dari kita mengenali diri sendiri. Ada seperti seleksi beasiswa, itu nantinya juga bakalan ngasih form borang yang isinya itu menanyakan tentang bagaimana kita bisa nggak sih mengenali diri kita sendiri. Kadang itu ada yang nggak match, kadang itu kemungkinannya dua itu pertama mungkin manipulasi alias kebohongan biar nunjukin kelebihan, oh aku tuh baik loh, aku tuh nggak ada aibnya loh, kayak gitu. Kadang pertama kemungkinan manipulasi, kalau misalkan ada ketidakcocokan data antara yang real sama yang kita tulis, misalkan kayak gitu ya. Yang pertama manipulasi, itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua ternyata bukan karena niatan buat memanipulasi data, enggak, tapi ternyata nggak taunya karena kitanya nggak mengenali diri sendiri. Itu kan sayang banget. Misalkan kelebihannya itu aku suka beragam hal detail, ternyata kekurangannya apa? Aku orang yang ceroboh. Itu tuh gak nyambung gitu. Gak nyambungnya di mana? Aku sendiri aku tahu, aku suka beragam hal, aku suka mengeksplor banyak hal, tetapi aku bukan orang yang detail. Banyak hal itu membuat aku kelihatan gak fokus memang. Tapi aku suka, minatku memang di banyak hal. Jadi tantangannya memang kurang fokus di situ. Terus kelemahan aku nggak detail itu ya, tapi kelebihan aku suka banyak hal, aku suka tantangan, aku suka banyak hal baru, aku bisa adaptasi di lingkungan yang bagaimanapun, aku bisa adaptasi di lingkungan yang toksik, aku bisa mengambil ruang buat diri aku sendiri, bagaimana aku mengelola diri aku, menjaga diri aku di situasi yang fluktuatif, di situasi yang emosionalnya itu bikin naik turun gitu. Itu salah satu kelebihan yang bisa aku gali, ada di situ. Terus kekuranganku itu tadi ya, aku gak cekatan soal waktu.
Jadi aku butuh partner, dan suamiku memang orang yang sangat timing, jadi itu ngebantu banget buat aku yang agak teledor dan agak lelet sih ya. Masalahnya bukan soal leletnya, karena banyak yang diimajinasi, jadi tuh mau gerak itu lama banget. Mungkin juga eksekusi itu agak lama kalau nggak diingetin. Nah kayak gitu, jadi mengenali diri itu manfaatnya buat diri kita juga. Kalau kita tahu kekurangan kita apa, itu bisa jadi bahan evaluasi. Ini solusinya gimana nih? Biar aku gak lelet terus gimana nih? Oh, aku butuh tim. Terus setiap orang tuh kenapa sih punya kelebihan sama kekurangan? Ya emang itu buat saling melengkapi. Kalau kita punya kelebihan dan kita kumpulin buat diri kita sendiri, kita nggak akan bersosialisasi. Justru adanya kelemahan diri kita itu menjadi peluang bahwa oh iya ya, menjadi peluang dan pengingat, reminder, alarm gitu. Oh iya ya, aku harus berkolaborasi nih. Kalau aku jalan sendiri mungkin gak bakalan maju. Ya udah sih, itu paling gak tips dari aku tentang analisis SWOT ya. Kenali kelebihan, kekurangan diri kalian apa, sama tantangan, peluangnya bakalan banyak kalau kita mengasah kelebihan kita. Kesempatan itu gimana caranya biar kesempatan alias peluang itu bisa ketemu kesiapan dari diri kita, jadi boom, kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, semangat ya Bang Muda, semangat muda, semangat berkarya, semangat menebar manfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.